Kisah ini didasarkan pada peristiwa nyata, 95% fakta, dan 5% adaptasi. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi cerita ini. Mari kita mulai. Selamat malam pasukan misteri, ini Adi. Jika kalian bertanya kepada orang Korea, di mana tempat paling angker di negaramu, mereka pasti akan menyebutkan 3 nama. Rumah sakit jiwa Gonjiam, rumah makan Nulbom, dan satu lagi, yang paling misterius, rumah hantu Yongdok. Terletak di pinggir pantai timur Korea, rumah ini berdiri sendirian di atas bukit, menghadap ke laut lepas. Pemandangannya indah, tapi tidak ada satupun orang yang berani tinggal di sana. Rumah ini punya banyak rumor. Ada yang bilang ini bekas asrama tentara, ada yang bilang bekas rumah dukun. Tapi satu hal yang pasti, siapapun yang mencoba tinggal di sini akan lari ketakutan atau mati gila. Hari ini, kita akan memulai perjalanan panjang. Sahabat saya Kim membuka arsip paling menyedihkan sekaligus paling mengerikan dalam karirnya. Ini bukan sekedar cerita hantu. Ini adalah kisah tentang mereka yang menunggu selama 70 tahun. Musim panas tahun 2015. Kim dan timnya tiba di Kabupaten Yongdok. Udara terasa asin karena angin laut. Mereka naik taksi menuju lokasi. Awalnya, supir taksi itu ramah, menceritakan tentang kepiting salju yang terkenal di sana. Tapi saat Kim menyebutkan tujuannya, "Pak, tolong antar kami ke rumah hantu di Jangsa." Suasana di dalam taksi langsung berubah dingin. Supir itu menatap Kim lewat kaca spion. Tatapannya tajam. "Kalian orang penyiaran? Mau syuting di sana?" tanyanya. Kim mengangguk. "Iya pak, kami mau meliput." Supir itu mendengus kasar. "Cih, anak muda zaman sekarang tidak punya rasa takut. Dengar nak, jangan pergi ke sana. Putar balik saja." "Kenapa pak? Apa benar ada hantunya?" Supir itu terdiam sejenak, lalu berbisik dengan suara bergetar. "Bukan hantu biasa. Di sana itu terlalu ramai, terlalu banyak." "Banyak? Maksudnya hantunya banyak?" Supir itu tidak menjawab lagi. Dia menurunkan mereka di pinggir jalan raya, jauh dari lokasi. "Aku cuma bisa antar sampai sini. Aku tidak mau mobilku kena sial. Jalanlah sendiri." Taksi itu langsung tancap gas, meninggalkan debu. Kim dan timnya berdiri di pinggir jalan yang sepi. Di depan mereka, di atas bukit kecil yang dikelilingi rumput liar setinggi pinggang, rumah itu berdiri. Rumah itu terdiri dari 2 bangunan. Bangunan utama berlantai 2 dan sebuah bangunan kecil di sampingnya. Dindingnya terbuat dari bata merah yang sudah kusam. Cat putihnya mengelupas seperti kulit orang sakit. Yang aneh adalah lokasinya sangat strategis. Pemandangan laut di depannya sangat indah. Seharusnya ini menjadi villa mewah atau kafe yang mahal. Tapi kenapa dibiarkan membusuk? Kim masuk ke halaman. Rumput liar tumbuh liar, menutupi sampah-sampah peninggalan orang yang pernah uji nyali di sana. Botol soju, bekas lilin, bahkan celana dalam. Tapi begitu Kim melangkah masuk ke dalam rumah utama, hawa dingin langsung menyergap. Padahal saat itu musim panas. Suhu di luar 30 derajat Celcius. Di dalam, udaranya berat. Bukan bau sampah, bukan bau bangkai binatang, tapi bau besi berkarat. Kameramen utama, Pak Lee, mengeluh. "Kim, kameraku aneh. Fokusnya tidak mau mengunci. Terus-terusan blur." "Mungkin karena lembab. Coba ganti lensa," kata Kim. Mereka mulai menjelajahi lantai 1. Ruang tamu luas, dapur yang hancur, dan kamar-kamar kosong. Dindingnya penuh dengan coretan grafiti dari para pengunjung nakal. Kim Chul-soo ada di sini. Hantu itu bohong. Coretan-coretan itu membuat tempat ini terlihat seperti tempat nongkrong preman,
bukan rumah hantu. Kim sedikit kecewa. Ini cuma tempat kosong biasa, pikirnya. Tapi kekecewaan itu tidak berlangsung lama, sampai mereka menemukan tangga menuju lantai 2. Tangga menuju lantai 2 sempit dan gelap. Kim naik duluan, diikuti kameramen. Begitu sampai di lantai 2, suasananya berbeda 180 derajat. Jika lantai 1 terasa seperti tempat nongkrong, lantai 2 terasa seperti penjara. Jendelanya lebih kecil, cahaya matahari sulit masuk, dan di sini sunyi. Suara ombak dari luar tidak terdengar sama sekali, seperti terisolasi dari dunia luar. Kim masuk ke salah satu kamar di ujung lorong. Di sana, dia menemukan sebuah sepatu tua. Sepatu boot militer yang sudah sangat usang, tertutup debu tebal. Saat Kim membungkuk untuk memotret sepatu itu, tiba-tiba, tuk-tuk-tuk, suara hentakan kaki terdengar dari langit-langit, sangat keras, seperti ada orang yang sedang berbaris di atap. Kim kaget. "Siapa itu? Ada orang di atas?" teriaknya. Mereka lari keluar kamar, mencari tangga ke atap. Tapi, tidak ada tangga ke atap dari dalam rumah. Satu-satunya akses ke atap adalah dari luar, dan itu pun harus memanjat. Mereka keluar rumah, melihat ke atap. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada burung camar yang terbang lewat. Lalu, siapa yang menghentakkan kaki sekeras itu? Suaranya seperti sepatu boot tentara yang berat. Matahari mulai terbenam. Langit berubah menjadi merah darah, memantul di permukaan laut. Pemandangan yang indah, tapi mengerikan bagi mereka yang tahu malam akan segera tiba. Kim menemukan sesuatu di bagian belakang rumah. Sebuah pintu besi kecil yang separuh tertimbun tanah dan semak belukar. Ruang bawah tanah, basement. Pintu itu tidak terkunci, hanya berkarat parah. Kim menarik jagangnya dengan sekuat tenaga. Kik. Suara engsel besi tua menjerit menyakitkan telinga. Bau yang keluar dari sana membuat mereka semua menutup hidung. Bau amis, bukan amis ikan, tapi amis darah yang sudah kering puluhan tahun. Kim menyalakan senternya dan menyorot ke dalam. Tangga curam menuju kegelapan. Saat itu, perekam suara mereka tiba-tiba melepaskan headphone-nya dan melemparnya ke tanah. Wajahnya pucat. "Kenapa? Ada apa?" tanya Kim. Perekam suara itu menunjuk ke arah basement dengan tangan gemetar. "Di bawah sana, ramai sekali." "Ramai? Suara apa?" "Suara anak-anak laki-laki. Mereka berteriak, 'Mama! Mama! Sakit! Dingin!' Ratusan suara sekaligus." Kim menelan ludah. Dia melihat ke lubang hitam basement itu. Seolah-olah kegelapan itu sedang menatapnya balik. Malam itu, Kim memutuskan untuk memanggil seorang dukun wanita yang paling kuat di daerah itu untuk membantu mereka masuk ke basement. Tapi dia tidak tahu bahwa membawa dukun ke sana adalah kesalahan terbesar. Karena mereka yang ada di sana bukan hantu biasa yang bisa diusir dengan lonceng dan mantra. Minggu depan, di episode 2, Kegagalan Sang Dukun, kita akan melihat bagaimana ritual pengusiran setan berubah menjadi bencana. Tetaplah bersama kami di Radio Misteri Plus 62. Jangan matikan lampu kamar kalian. Kalau kalian suka dengan kisah misteri seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan mimpi buruk berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.